Baiklah, di sini kami akan menjelaskan mengenai proyek matematika dasar 2 dengan subbab dari 6.1 sampai 6.4 mengenai fungsi transenden. Di sini kami akan memperkenalkan anggota member kami, yaitu yang pertama dari saya, Ruli, dengan NIM 21S23026. Selanjutnya, saya Clara Sri Putri Storus dengan NIM 21S23003. Dengan saya Herti Simatupang dengan NIM 21S23057. Dengan saya Paulus Siburian dengan NIM 21S23039. Pembahasan kali ini kami akan melakukan beberapa proses, yaitu yang pertama, masing-masing anggota akan menjelaskan materi pada setiap subbab. Yang kedua, akan dilakukan pembahasan contoh soal pada setiap materi. Dan yang ketiga, akan disimpulkan materi dari yang kami jelaskan dan penutup. Dalam konten kami kali ini, di sini adalah daftar isi yang akan kami jelaskan, yaitu yang pertama, pengenalan diri dari anggota kelompok yang sudah kami lakukan. Yang kedua, 6.1 mengenai fungsi logaritma natural yang dijelaskan oleh RT. Yang ketiga, ada penjelasan dari subbab 6.2, fungsi inverse dan turunannya yang akan dijelaskan oleh Paulus Buran. Yang keempat, 6.3, fungsi eksponen natural yang akan dijelaskan oleh Clara Storus. Yang kelima, subbab 6.4, fungsi eksponen dan logaritma umum yang akan saya bawakan. Dan yang terakhir yaitu closing. Pertama akan ada pengenalan mengenai fungsi transenden. Fungsi transenden sendiri ialah fungsi analitik yang tidak memenuhi persamaan polinomial, berbeda dengan fungsi aljabar. Fungsi transenden tersebut tidak dapat diwakili oleh polinomial. Contoh fungsi transenden adalah fungsi eksponen, fungsi logaritma, fungsi trigonometri, fungsi siklometri, dan fungsi hiperbolik. Pada penjelasan kami kali ini, kami akan membawakan hanya dua fungsi transenden saja, yaitu fungsi eksponen dan fungsi logaritma. Selanjutnya, fungsi transenden memiliki peran yang sangat penting dalam bidang matematika dan aplikasinya terhadap berbagai bidang. Selanjutnya akan dijelaskan subbab 6.1. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan subbab 6.1 yaitu fungsi logaritma natural. Sebelumnya, fungsi logaritma natural merupakan inverse atau kebalikan dari fungsi eksponensial. Definisi dari logaritma natural ini bisa dibuat dengan ln x, yaitu integral 1x 1 per t dari dt. Nilai ln x menyatakan luas daerah di bawah kurva y sama dengan 1 per t, di mana t lebih besar dari 1 dan lebih kecil dari x. Karena itu, jika ln x lebih kecil dari 0, jika x lebih besar dari 0 dan x lebih kecil dari 1, sama dengan 0 jika x-nya sama dengan 1, dan lebih besar dari 0 jika x-nya sama dengan 1. Kita dapat melihat gambarnya seperti gambar yang di samping ini. Untuk mendapatkan turunannya 1 per x, integralkan fungsi dari 1 per t dari ln x. Ln x dapat diturunkan menjadi 1 per x, dan 1 per x dapat diubah menjadi 1 per t dt dari 1 sampai dengan x seperti gambar dari grafik yang ada pada gambar ini. Gambar 1 dan gambar 2 ini merupakan luas daerah di bawah kurva, yaitu Y sama dengan 1 per T disumbu Y dan disumbu T dari 1 sampai dengan X, dan dari X sama dengan dari X sampai dengan 1. Dalam gambar kali ini dan dalam kasus kali ini kami hanya membuat X pada sumbu X untuk positif. X positif luas daerahnya bisa dilihat dengan luas daerah di bawah jika X lebih besar dari 1. Jika X-nya lebih kecil dari 1, integral 1 sampai X dapat dibuat menjadi integral min X 1 sampai dengan T. Jika batasnya dibalik X lebih besar dari 1, maka hasilnya akan negatif, dan jika melewati Y, hasilnya sama dengan 0. Menurut teorema dasar kalkulus, D per dx dari ln x adalah 1 per x, di mana x-nya lebih besar dari 0. Integral dari 1 per u du adalah ln u ditambah dengan c. Menurut kalkulus, terdapat teorema dari sifat-sifat logaritma, di mana ln dari 1 adalah 0, ln a kali b itu sama dengan ln a ditambah ln b, ln a per b itu sama dengan ln a dikurang ln b, dan ln A pangkat R itu adalah R ln A. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan soal dari
subbab 6.1. Soal yang pertama yaitu tentukan turunan dari ln x kuadrat. Pertama-tama kita akan memasukkan soal ini ke dalam persamaan y sama dengan ln dari x kuadrat. Dari sini kita akan memisahkan u-nya menjadi x kuadrat. Dari pemisahan u sama dengan x kuadrat dapat kita turunkan menjadi du per dx sama dengan 2x. Kita masukkan y sama dengan ln u, dan turunan dari y sama dengan ln u ini yaitu dy per du sama dengan 1 per u. Untuk menyelesaikan soal ini kita akan menggunakan rumus dari rumus turunan, yaitu dy per dx sama dengan dy per du dikali du per dx. Dy per du dapat kita masukkan menjadi, sebelumnya kita buat dulu persamaan soalnya. Dy per dx ln dari x kuadrat sama dengan 1 per u dikali 2x. U-nya adalah x kuadrat, maka kita masukkan 1 per x kuadrat dikali dengan 2x. Maka hasilnya adalah 2 per x. Soal kedua dari subbab 6.1 yaitu tentukan integral dari 0,1 x per x kuadrat tambah 1 dx. Pertama-tama kita akan membuat pemisahan u sama dengan x kuadrat ditambah 1. Turunannya yaitu du sama dengan 2x. Kita dapat mengubahnya menjadi setengah du sama dengan dx, x dx. Selanjutnya, untuk soal seperti ini kita akan membuat batas baru dari pemisalannya. Pertama, kita membuat dari x sama dengan 0, maka u-nya adalah 0 kuadrat ditambah 1 sama dengan 1. Jika kita masukkan x-nya sama dengan 1 kuadrat ditambah 1 sama dengan 2. Maka batas baru yang kita dapatkan yaitu 1 dan 2. Integral 1 x per x kuadrat ditambah 1 dx dapat kita buat menjadi 1 per 2. Integral batas yang baru 1, 2 du per u. Maka hasilnya 1 per 2 dari ln u. Kita masukkan batasnya yaitu 1 dan 2. Maka hasilnya itu adalah setengah ln 2 dikurang ln 1. Maka hasilnya adalah setengah dari ln 2. Sekian. Nah, yang berikutnya adalah jika x pada sebab 6.2 yaitu fungsi inverse dan turunannya. Jika x dan y masing-masing adalah himpunan f di mana x menuju y, di mana x elemen x dan y elemen dari y, maka fungsi inverse dari y menuju x untuk x elemen x dan y elemen y. Definisi: suatu fungsi f disebut sebagai fungsi monoton murni pada selang AB bila fungsi tersebut merupakan fungsi naik atau fungsi turun pada selang AB. Pada fungsi inverse dan turunannya ini memiliki dua teorema, yaitu teorema A, jika f monoton murni pada interval 1, maka f memiliki fungsi inverse. Teorema kedua yaitu teorema B, teorema fungsi inverse. Misalkan f terdefinisikan dari dan monoton murni pada interval 1. Jika fx sama dengan y dan fx dan x tidak sama dengan 0 di suatu x tertentu dalam 1, maka f inverse y sama dengan 1 per f inverse x. Nah, pada 6.2 ini kita memiliki soal jika fx sama dengan x pangkat 3 tambah 2 per x pangkat 3 tambah 1, maka terima, maka f inverse-nya adalah, nah, karena fx itu adalah y sama dengan x 3 2 x pangkat 3 kemudian pangkat 2 itu tadi kan?
Nah, dari sini kedua ruas kita bagi dengan X pangkat 3 ditambah 1, hasilkan dari sini nah kita mendapatkan hasil X-nya itu adalah dua dari sini maka hasilnya itu adalah n inverse dari X sama dengan 2 dikurang X dikurang 1. Sekian dari contoh soal. Terima kasih. Selanjutnya bab 6.3 yaitu fungsi eksponen natural. Hal yang akan dibahas di bab ini yaitu menentukan turunan dari fungsi eksponen natural dan variannya. Yang kedua yaitu menentukan integral tertentu dari E pangkat U dan variannya. Berikut akan kita bahas. Fungsi eksponen natural EXP dengan sifat pada EXP adalah yang pertama, EXP ln X sama dengan X untuk setiap X lebih besar dari 0. Dan yang kedua, ln dari EXP Y sama dengan Y untuk setiap Y anggota R. Bilangan E. Definisinya yaitu, bilangan E adalah bilangan real positif yang memenuhi ln E sama dengan 1. Integral dari 1 menuju E dari 1 per T dt sama dengan ln T dengan batas 1 ke E sama dengan ln E dikurang ln 1 sama dengan 1 dikurang 0 sama dengan 1. Integral dari 1 menuju E, 1 per T dt sama dengan 1. Dengan catatan, E sama dengan 2,718828459045 yang merupakan bilangan rasional. Selanjutnya kita akan membahas integral tak tentu dari E pangkat U. Integral dari E pangkat X dx sama dengan E pangkat X ditambah C. Dengan menentukan D dx yaitu Y sama dengan E pangkat X pangkat 2. Disclaimer-nya yaitu E pangkat X pangkat 2 tidak sama dengan dalam kurung E pangkat X tutup kurung pangkat 2. Solusinya yaitu kita misalkan dengan U sama dengan X pangkat 2, maka turunan dari U adalah 2X. Selanjutnya, Y sama dengan E pangkat U, maka turunan dari Y sama dengan E pangkat U. Lalu kita akan memasukkannya ke dalam rumus dari dy dx sama dengan dy du dikali dengan du dx. Maka dy dx sama dengan E pangkat U dikali dengan 2X sama dengan E pangkat X kuadrat dikali 2X sama dengan 2X E pangkat X kuadrat. Baik, di sini kita akan mengerjakan dua contoh soal dari bab 6.3. Yang pertama yaitu tentukan dy dx jika Y sama dengan X E pangkat 2X. Pertama kita akan mencari permisalannya. Kita misalkan U sama dengan X, maka U aksen sama dengan 1.
Yang kedua yaitu V sama dengan E pangkat 2X, maka V aksen sama dengan 2E pangkat 2X. Lalu selanjutnya kita akan memasukkannya ke dalam rumus, yaitu rumusnya daya dx sama dengan U dikali V aksen ditambah U aksen dikali V. Lalu langkah selanjutnya kita masukkan angka-angka yang ada di sini ke dalam rumus ini. U adalah X dikali V aksennya adalah 2E pangkat 2X ditambah U aksennya adalah 1 dikali V adalah E pangkat 2X. Maka hasilnya menjadi 2E pangkat 2XX ditambah E pangkat 2X. Kita lanjut ke nomor 2, yaitu tentukan integral dari E pangkat 3X ditambah 1. Yang pertama kita misalkan 3X tambah 1 menjadi U. Maka turunan U terhadap X adalah du dx sama dengan 3. Untuk mencari turunan dari dx, maka kita akan mengubahnya menjadi sepertiga du. Setelah kita dapatkan pemisahan, maka kita akan membuat integral dari E pangkat U du per 3 yang sama dengan 1/3 integral dari E pangkat U du. Yang kita sederhanakan menjadi 1/3 E pangkat U ditambah C. U-nya ini akan kita ubah menjadi U yang ada kita buat di pemisahan. Maka 1/3 E pangkat 3X ditambah 1 sama ditambah C. Sekian contoh soal dari bab 6.3. Terima kasih. Selanjutnya adalah pembahasan terakhir, yaitu 6.4, fungsi eksponen dan logaritma umum. Fungsi eksponen yaitu jika A lebih besar dari 0 dan R rasional, maka A pangkat R sama dengan eksponensial ln A pangkat R sama dengan eksponensial R ln A sama dengan E pangkat R ln A. Definisinya yaitu untuk A lebih besar dari 0, X elemen R, kita dapat definisikan bahwa A pangkat X sama dengan E pangkat R ln A. Dengan catatan, jika A sama dengan E, maka A pangkat X sama dengan E pangkat X ln E. Maka sama dengan E pangkat X. Itu konsisten. Selanjutnya, saya akan menjelaskan sifat fungsi eksponen. Yang pertama yaitu A pangkat X tambah Y akan sama dengan A pangkat X dikali A pangkat Y. A pangkat X kurang Y sama dengan A pangkat X dibagi A pangkat Y. A pangkat X dipangkatkan dengan Y, maka akan jadi sama dengan A pangkat X kali Y. A B pangkat X, maka akan jadi sama dengan A pangkat X dikali B pangkat Y. A per B pangkat X akan jadi sama dengan A pangkat X per A pangkat Y. Untuk teorema dari bab 6.4 ini, yaitu turunan dari A pangkat X akan menjadi A pangkat X ln A. Sedangkan untuk integralnya yaitu integral dari A pangkat X dx sama dengan A pangkat X per ln A tambah C. Dengan catatan A tidak boleh sama dengan 1. Fungsi logaritma umum dapat didefinisikan yaitu misalnya A lebih besar dari 0 dan A tidak boleh sama dengan 1, dapat kita definisikan Y sama dengan logaritma A X akan sama dengan X sama dengan A pangkat Y.
Dengan catatan jika A sama dengan E, maka logaritma AX sama dengan ln X. Berikut adalah bentuk inversnya. Nah, di sini saya akan menjelaskan contoh soal dari sebab yang keempat. Yang pertama itu, tentukan turunan dari 2 akar X. 2 akar X ini kita buat dua persamaan, yaitu Y sama dengan 2 akar X. Nah, untuk mendapatkan dy per dx-nya, kita akan menentukan dy per du dikali dengan du per dx. Misalkan U akan kita ambil yaitu akar X. Nah, dari pemisahan U yang sama dengan akar X ini akan kita dapatkan du per dx, yaitu sama dengan 1/2 X pangkat min setengah, sama dengan 1/2 akar X. Kemudian Y sama dengan 2 pangkat U. Untuk mendapatkan dy per du itu kita pakai rumus 2 pangkat U dan 2. Nah, setelah kita dapatkan du per dx dan dy per du nya, maka kita masukkan ke dalam persamaan ini. Maka dy per dx sama dengan du masukkan 2 pangkat U dan 2 dikalikan dengan du per dx 1/2 akar X. Nah, dari sini maka kita ganti U-nya ini menjadi 2 kali pangkat akar X dan 2 dikali dengan 1/2 akar X. Kan jadi sama dengan 2 pangkat akar X dan 2/2 akar X. Selanjutnya kita akan bahas soal nomor 2, yaitu tentukan hasil dari integral X pangkat 2 dikali 5 pangkat X pangkat 3 dx. Pertama akan kita misalkan ke dalam U, yaitu X pangkat 3. Kita dapatkan turunannya yaitu 3x pangkat 2 dx. Kemudian untuk mendapatkan pemisahan dari x pangkat 2 dx ini, kita pindahkan 3-nya ke luas kiri menjadi 1/3 du sama dengan x pangkat 2 dx. Nah, kemudian setelah kita buat di dalam pemisahan ini, kita dapatkan integral baru yaitu 5 pangkat U dikali 1/3 du. Karena 1/3 ini konstanta, maka akan kita buat di dalam luar integral, yaitu 1/3 integral dari 5 pangkat U du. Integral dari 5 pangkat U du kita dapatkan yaitu 5 pangkat U per ln 5 tambah C. Karena 5U ini masih dalam pemisahan, kita akan kembalikan ke fungsi awalnya, yaitu X pangkat 3. Kita akan tuliskan 5 pangkat X pangkat 3 per ln 5 tambah C. Maka hasil akhirnya yaitu 5 pangkat X 3 per 3 dan 5 tambah C. Sekian pembahasan soal dari subbab 4. Di sini dari pemaparan materi kami akan mendapatkan kesimpulan bahwa dalam bab yang membahas fungsi eksponensial dan fungsi logaritma natural atau ln, kita mempelajari cara menghitung integral dari kedua jenis fungsi ini. Fungsi eksponensial seperti e pangkat x tumbuh dengan cepat, sedangkan fungsi logaritma natural atau ln x adalah kebalikan dari fungsi eksponensial. Dengan memahami cara mengintegrasikan fungsi-fungsi ini, kita dapat menghitung luas area di bawah kurva fungsi eksponensial atau logaritma
yang seringkali diperlukan dalam berbagai aplikasi matematika dan ilmu pengetahuan. Jika kalian ada pertanyaan, dapat menanyakannya kepada kami. Sekian pembahasan dari materi kami ini. Terima kasih.